Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini, khususnya untuk mentor kita Mbak Anneke Safira yang telah menyempatkan waktunya sehingga bisa hadir di forum pada malam hari ini untuk berdiskusi mengenai tugas PCD, yaitu membuat FGD, yaitu Forum Group Discussion, di mana nanti temanya pada malam hari ini yaitu mengenai manajemen waktu yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara kita menentukan skala prioritas yang lebih diutamakan. Tidak hanya berpaku pada akademik maupun non-akademik, tetapi melingkupi semua hal lah dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai mahasiswa saat ini. Bagaimana kita menyikapinya. Oke, mungkin pertama ini kita bisa mendengar ada tambahan dari Mbak Anneke Safira sebagai mentor kita, supaya nantinya kita bisa melanjutkan berpendapat mengenai diskusi pada malam hari ini. Untuk Mbak Anneke, saya berikan waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi kita itu di sini, bentar. Jadi kita di sini tuh mendiskusikan gimana sih cara kita buat mengatur skala prioritas itu dari semua kegiatan kita. Intinya sih itu, contohnya tuh kayak nongkrong, tugas kuliah, sama kumpul keluarga. Itu sebenarnya indikatornya apa sih? Kita menganggap suatu hal itu penting dan harus didulukan. Itu sih intinya kalau dari aku. Mungkin aku contohnya dilihat dari secara nyatanya aja, emang ini kelihatannya memang kelihatan lebih penting aja gitu. Atau tergantung sesuai kemampuan kita, kayak gitu. Ya mungkin saya kembalikan ke moderator buat membimbing teman-teman menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, saya lupa ya, tadi belum perkenalan. Kami ini dari kelompok 5 FGD, yaitu kelompok flash disk. Kali ini saya Edi Sugianto akan memoderatori diskusi pada malam hari ini. Untuk pendapat-pendapatnya silahkan, untuk teman-teman lainnya silahkan mengungkapkan pendapatnya mengenai tadi manajemen waktu. Bagaimana kita bisa mengatur prioritas yang harus diutamakan dalam memanajemen waktu. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Untuk yang pertama, siapa ayo? Dipersilahkan. Biasanya Mas Daniel ini. Silakan Mas Daniel. Halo, cek. Ya, masuk. Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk pendapat saya pribadi mengenai skala prioritas dan juga manajemen waktu, untuk saya, karena dari saya pribadi sebelumnya saya mengatakan kalau akademik itu lebih penting dari non akademik. Saya bisa mengatakan kalau mungkin kita harus memprioritaskan kuliah kita terlebih dahulu. Baru setelah itu mungkin jika ada kerjaan di luar kuliah ataupun UKM lain, itu bisa dilanjutkan atau bisa dilaksanakan setelah kita menyelesaikan seluruh kewajiban kita sebagai mahasiswa itu sendiri, yaitu tentu saja menuntaskan tugas-tugas kuliah. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya dari Mas Daniel. Mungkin ada yang sependapat sama Mas Daniel atau mungkin berbeda pendapat, bisa mengutarakan pendapatnya. Silahkan. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Santai aja, Rek. Mas Yaki ya, share ini sepertinya ini. Iya dah. Silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Di sini saya akan berpendapat mengenai mengatur waktu yang mengatur mana lebih penting untuk kita prioritaskan. Sebenarnya sih itu bisa diatur dengan seimbang. Nah, dengan cara apa? Nah, saya akan menyampaikan hal-hal tersebut. Yang pertama, sebenarnya bisa dengan cara mencari waktu yang terbaik untuk belajar. Nah, seperti kita itu efektifnya belajar itu menurut saya enaknya itu pada malam hari, jam 2. Nah, karena di situ merupakan waktu yang sangat fresh lah untuk belajar, terutama bagi yang muslim setelah sholat tahajud. Nah, terus kedua itu sering mereview pelajaran yang paling sulit. Nah, misalnya pelajaran yang paling sulit apa nih? Misalnya matematika komputasi. Nah, itu kan banyak-banyak hitung-hitungannya tuh. Jadi kan agak ribet lah, makanya kita harus sering mempelajari misalnya. Misalnya contohnya itu yang sulit ya. Terus yang ketiga itu fokus saat waktunya. Nah, jadi di sini agar tercipta keseimbangan dalam seluruh kegiatan yang telah yang saya anggap itu baik dari belah pihak, itu fokus saat waktunya. Misalkan misalnya nih saat kita belajar, jadi kita itu fokusnya pada belajar. Jangan pikiran kita itu kemana-mana. Nah, pada saat non-akademik, contohnya UKM, nah pikirannya harus fokus ke UKM tersebut. Nah, itu juga pas saat ngopi atau main-main mabar gitu ya, fokusnya ya ke pemikiran tersebut. Nah, terus yang keempat itu jangan suka begadang lah misalnya. Kalau dulu pengalaman saya itu pas SMA, saya itu tidur tuh paling jam 9, jam 10 habis ngerjain PR gitu. Jadi biar nggak kaget gitu sama waktu, terutama sekarang kuliahnya itu jam 7 kan, kadang kalau suka bangun jam 7 tiba-tiba belum mandi belum apa kadang. Jadi telat SKS-nya. Nah, terus yang kelima itu mencari tahu cara belajar kita itu seperti apa. Jadi setiap murid itu pasti punya 3 macam cara belajar, yaitu dengan cara auditor, yaitu mendengar, kedua itu visual dengan cara melihat, dan yang terakhir itu kinestetik dengan cara melakukan praktik. Nah, kalau cara saya itu agar dapat mengimbanginya itu dengan ketiga cara tersebut, auditor, visual, dan kinestetik. Jadi saya misalnya nih pas kuliah online, jadi disampaikan materi oleh guru itu lewat video atau PPT. Nah, di situ saya juga kan ada melakukan visualisasi, yaitu menonton video materi tersebut. Nah, di situ juga saya melakukan auditor, yaitu mendengar apa yang dikatakan oleh dosen tersebut. Nah, terus juga saya juga melakukan kinestetiknya, yaitu dengan menulis-nulis poin-poin penting dalam materi tersebut, sehingga saya tidak tertinggal materi, atau kita dapat mengulang-ulang kembali reviewnya, sehingga tidak membebankan waktu kita. Nah, terus yang keenam itu kurangin media sosial. Jadi jangan saat belajar itu kan kalau belajar kita di kuliah itu kan berapa? Per SKS itu kan 3 atau 2 jam. Nah, jadi kita itu pas saat belajar atau UKM pun jangan fokus jangan sering mantengin HP lah. Jadi fokus ke pembelajaran maupun pada saat UKM, sehingga kita dapat konsisten terhadap waktu saat belajar maupun UKM. Nah, terus yang ketujuh itu selesaikan pekerjaan sampai tuntas. Nah, misalkan kalian tuh jadi organisasi nih, misalnya jadi pengurus. Nah, jadi pengurus. Terus di situ kalian disuruh tugas tuh bikin misalnya program kerja, lembar bertanggung jawab. Nah, sedangkan pas
di saat itu ada tugas-tugas kuliah tuh. Nah, gimana tuh cara manage-nya? Jadi kalian caranya ya kerjakan yang setidaknya yang deadline waktunya itu lebih pendek daripada tugas itu. Atau enggak usahakan kalian juga kerjakan pas di hari itu diberi tugas sehingga kita memiliki leluasa waktu untuk kedepannya. Nah, kira itu saja pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pendapatnya dari Mas Zaki Yasir. Mungkin dari teman-teman bisa mencoba tips dari Mas Zaki Yasir tadi. Bagaimana cara kita memprioritaskan, memberikan skala prioritas agar kita bisa memanage waktu kita. Baik itu dalam belajar maupun hal yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Dipersilahkan. Ayo. Kak Pores, kalian sharing aja, santai. Gak usah terlalu tegang. Mas Danu, Mas Danu, halo. Hei, silakan. Oke, baik. Bisa didengar? Masuk. Ya, masuk. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Menurut saya pendapat saya mengenai skala prioritas ini dan juga gimana menentukan antara akademik dan non akademiknya. Menurut saya itu tips saya ini, pendapat saya bagi non akademiknya kita itu harus menyesuaikan dengan yang kegiatan akademik. Jadi misalnya kita awal-awal udah tahu nih kalau jadwal non-akademiknya atau organisasinya jam segini, oke kita tandain, kita buat jadwal atau to-do list untuk organisasi kita khususkan jam segini. Kemudian itu bisa disesuaikan dengan kegiatan akademik kita. Yang paling penting itu sebenarnya kita tidak boleh menunda-nunda tugas yang ada diberikan oleh dosen kita. Dan juga untuk skala prioritas sendiri, kalau menurut caraku ini, jadi pertama itu kita mengerjakan tugas yang berdasarkan kesulitannya. Jadi misalnya ada tugas yang kelihatannya paling sulit, nah itu yang harus kita kerjakan cepat-cepatnya. Kemudian yang kedua itu menurutku kita harus mengerjakan tugas berdasarkan deadline-nya. Jadi misal ada deadline yang besok, kita harus mengerjakan tugas itu. Dan juga misalnya ada tugas yang banyak, gitu tugasnya banyak dan perlu diselesaikan dengan waktu lama, kita jangan nunggu waktu-waktu belakangan gitu baru mengerjakan, tapi dari awal udah kita cicil-cicil gitu loh. Kayak ya kita cicil-cicil tugasnya biar lama-lama terselesaikan. Mungkin itu saja pendapat saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Danu. Makasih atas pendapatnya. Ayo yang lain berikan pendapatnya. Bagaimana? Apa ada yang punya tips baru biar kita sama-sama bisa belajar nantinya bagaimana kita memanage waktu kita biar semuanya bisa lebih terstruktur. Ayo. Mungkin dari Mbak Ana mau memberikan tambahan atau apa gitu sebelum dilanjutkan ke anak-anak. Tambahan tentang apa nih? Tambahan tentang ya, GD-nya atau? Mungkin terserah Pak. Dari pendapatnya teman-teman tadi mungkin. Ya, mungkin kan kita punya cara sendiri-sendiri sih. Kalau dari sudut pandangku itu tadi seperti itu, mungkin teman-teman seperti apa, menyesuaikan juga sama kondisi dan kemampuan teman-teman. Mungkin yang lainnya gimana? Mungkin ada dari sudut pandang kalian, itu mungkin seperti apa, itu beda-beda kan. Ya. Aku sih nggak ada tambahan sih kalau tentang FGD-nya. Ya, mungkin nunggu dari kalian gimana pendapat kalian. Mungkin bisa disuarakan.
Ya, 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 ya. Ayo, ayo teman-teman, suarakan pendapat kalian. Mas Farhan, jangan senyum aja Mas Farhan. Ayo Farhan. Mas Farhan, ayo Mas Farhan. Wih, Atau dari Mas Aril ini? Kelihatannya dari tadi serius. Ayo Mas Aril, silakan Mas Aril. Oke. Kalau menurut aku ya, ngeliat konteks yang sekarang, kan konteksnya kita lagi perkuliahan ya. Pasti skala prioritas tertinggi buat saya itu pasti ada di kuliah sih. Nanti di kuliah itu tinggal bagaimana saya cara mengatur waktunya. Jadi kayak waktu bagaimana aku mengerjakan tugas, bagaimana mengerjakan hal-hal yang lain yang tugas kan juga banyak ya, juga gak hanya dari dosen matkul biasa. Kalau saya ikut organisasi atau UKM-UKM yang lain kan pasti juga adalah mungkin tugas-tugas tertentu. Jadi ya tinggal benar-benar bagaimana cara saya harus pintar bagi waktu aja sih. Bagi waktu untuk ngerjain itu semua, bagi waktu untuk bagaimana bisa menghibur diri dari kesibukan itu sendiri. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, bagus sekali nih pendapat dari Mas Aril ini. Ayo, dilanjut siapa lagi? Mas Dipika, ayo silakan Mas Dipika. Halo, ada kan suaranya? Ya, masuk. Kalau aku sih ya tetap karena sekarang lagi masa perkuliahan ya yang diprioritasin ya pasti kuliahnya. Apapun ada tugas atau ada apapun lah pokoknya harus diprioritasin. Kalau emang semua tugas atau keperluan kuliahnya udah selesai baru bisa mungkin nyari kesibukan lain atau main sama teman gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Dipika. Mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain yang mau sharing pengalaman. Saya tahu Mas. Iya, terserah Mas. Ya. Lanjut ke apa Mas? Apa? Apa Mas samain, ayo. Oh ya. Kalau menurut saya sih selama ini saya masih berusaha mengatur waktu. Tetapi kalau saya setuju sama opininya Mas Yasir tadi. Pintar-pintar membagi waktu dan fokus ke tujuan yang sedang dijalani gitu. Tapi saat ini saya mengalami kesulitan tidur, Mas. Jadi sebisa mungkin saya akan belajar itu. Mungkin itu aja sih. Yang penting konsisten lah gitu, Mas. Konsisten. Sekian sudah cukup. Makasih Mas Farhan atas pendapatnya. Mungkin kalau tips dari saya, tadi kan kurang tidur, nggak bisa tidur. Kesulitan untuk tidur, Mas. Kesulitan untuk tidur lah itu penyebabnya apa ya? Banyakkan kegiatan atau banyakkan ngopi? Enggak, Mas. Kayaknya saya kalau melihat diri saya kayak terkena insomnia, Mas. Nggak tahu ya, kok saya kalau nganggur itu malah nggak ngantuk. Kalau ada pekerjaan baru ngantuk, Mas. Mesti itu. Nah, itu dicari itu. Mungkin ada dari teman-teman tipsnya itu. Gimana itu? Ayo, kasih tips buat Mas Farhan itu biar bisa tidur itu. Mungkin banyakkan mikiran itu perempuan ini kita nih, Mas Farhan ini. Kalau ada Sabrina gitu loh. Ayo, Sabrina, kasih pendapatmu Sabrina. Loh. Siapa? Mas Fatwa. Mas Fatwa, silakan Mas Fatwa. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih, saya setuju ya dengan teman-teman semua ini ya. Kita kan namanya mahasiswa, dan tentu saja kita berkuliah. Nah,
tentu saja dalam berkuliah itu yang diutamakan adalah kuliahnya sendiri atau pelajaran-pelajarannya. Nah, kalau misal ingin apa jadinya ingin memanfaatkan waktu dengan baik sekali itu caranya itu jangan membuang-buang waktu sih kalau menurut saya. Kalau misalnya enggak kan apa satu hari itu mungkin sekitar 4 jam ya, 4 jam atau maksimal 8 jam kalau saya kan 3 matkul. Nah, itu kan masih ada jam yang lainnya itu masih banyak. Nah, kalau menurut saya jam-jam di lain kuliah itu lebih baik dimanfaatkan untuk hal seperti diutamakan menggarap tugas ya, tugas-tugas dari dosen ataupun belajar. Karena dosen kan dosen kan biasanya memberikan materinya kan cuma sedikit, jadi kita harus pintar-pintar membaca materi yang lain. Dan juga kalau menurut saya sih kalau waktu nganggur itu lebih baik itu baca-baca kayak apa ya? Kita kan informatika ya. Kalau menurut saya sih lebih tepatnya itu kita belajar ngoding lah meskipun nggak bisa gitu. Jadi nyoba-nyoba baca buku atau nyari web-web yang lain atau tutor-tutor di YouTube India itu kan banyak kalau tutor ngoding-ngoding yang lain gitu. Ya itu aja sih menurut saya, pokoknya jangan sering-sering nyanyiakan waktu untuk main game. Ya meskipun game itu penting sih karena sebagai penghibur ya, kita kan juga manusia bisa penat kan kalau banyak pekerjaan. Tapi ya gamenya sebisa mungkin dikurangi, lebih banyak belajar hal-hal yang lain. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Oke. Mantul sekali nih mendapat dari Mas Fatwa ini. Mas Aril ini dari tadi sibuk ganti-ganti nih. Mantap ini. Ayo Sabrina. Gimana Sabrina? Berikan pendapat Anda Sabrina, jangan malu-malu. Ayo. Santai aja, ada Mbak Ana gitu. Kamu nggak sendirian loh. Oh iya, Sabrina on cam dong. On cam, on mic dong. On mic. Ayo Sabrina. Ya. Ya. Ya, oke. Skoy. Ya, mungkin pendapatmu sih ya. Oh, Aku mungkin dibagi itu kendala, Kak. Kendala iya. Barusan beli tadi. Apa kok santuy. Oke. Ya, mungkin dari kamu gimana menurut kamu mengatur skala prioritas itu buat kamu gimana sih? Gitu. Mungkin sederhananya aja sih. Yang kamu lihat terus gitu. Mungkin. Halo Sabrina. Oke, mungkin ada kendala jaringan. Oh iya. Ya mungkin sebelumnya dari saya sendiri aja ya Mbak. Oke, silakan. Kalau menurut saya sendiri nih, sebenarnya untuk membagi prioritas waktu ini bergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kemampuan diri kita itu buat ngaturnya itu kayak gimana. Kalau dari saya itu mungkin ya, kalau saya sendiri itu lebih setuju tadi ada yang sedikit dari Mbak Ana itu. Yang pertama itu bagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama tadi kan ada klasifikasi penting dan mendesak. Itu contohnya seperti kan kita dalam konteks sebagai mahasiswa ini kan pasti kita kan tidak jauh di lingkup perkuliahan, mulai dari ketemu sama dosen, terus dikasih tugas. Mungkin dari tugas itu bisa dikategorikan sebagai klasifikasi penting dan mendesak. Soalnya tugas itu pasti bakalan dikumpulkan dan kalau tidak dilakukan itu resikonya itu untuk diri kita sendiri ke depannya itu ya mungkin gimana ya, sangat beresiko lah daripada nanti dibandingkan sama yang klasifikasi lainnya.
Untuk yang kedua ini ada klasifikasi penting dan tidak mendesak. Ini contohnya itu seperti kita menambah referensi ilmu kita, seperti kita ikut seminar, terus kita baca-baca buku dari web di Google atau Mbak Google gitu, dapat informasi itu sebenarnya kita itu sesuai kemauan kita lah. Itu kan manfaatnya juga besar untuk kita. Dan jika kalau kita tidak lakukan itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma itu bisa kita jadikan prioritas kedua setelah kepentingan yang penting tadi itu. Terus yang ketiga ini ada kepentingan klasifikasi tidak penting tetapi mendesak. Nah, kalau dari diri saya ini yang saya masukkan di situ itu contohnya itu seperti ngopi. Hobi saya itu ngopi. Saya suka banget ngopi. Lah, dalam di ngopi tadi saya itu sering ketemu sama anak-anak kampung, anak-anak dari luar. Saya itu senang sekali kalau interaksi dengan anak-anak seperti itu. Di dunia saya itu gimana ya, penuh warna gitu. Nggak hanya sepaneng buat belajar aja. Ya belajar bener sih penting. Cuman ya sebagai mahasiswa saya yang nomor satu ya kuliah itu tadi. Cuma kalau nggak disambi dengan ngopi itu tadi rasanya kayak gimana gitu, kurang afdol gitu, buat refreshing aja. Terus yang terakhir ada klasifikasi tidak penting dan tidak mendesak. Ini menurut saya ini keperluan yang tidak perlu kita lakukan, kayak contohnya kita apa ya, kayak main game berlebihan itu nggak perlu. Cuma hanya kalau kita bosen belajar tapi belajarnya diselesaikan dulu, baru setelah itu bermain game nggak apa, tapi jangan terlalu lama. Itu nanti kalau terlalu lama itu malah efeknya nggak baik buat kita ke depannya itu gitu. Malah jadi suatu kebiasaan buruk untuk kita. Itu sih. Jadi menurut saya kalau dalam hidup itu kita pasti akan menjalani 4 klasifikasi itu. Bagaimana kita pintar-pintar membagi aja. Yang diprioritaskan itu yang dari yang pertama itu tadi, yang penting dan mendesak. Baru yang kedua itu ada klasifikasinya itu penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga ada klasifikasi tidak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Itu aja dari saya. Refreshing perlu sih menurut saya. Buat nambah pengalaman juga. Sharing-sharing. Soalnya kita kan butuh interaksi juga sama manusia. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Sabrina yuk. Gak apa-apa, sedikit-sedikit menambahkan pendapatnya. Ya, ini mungkin ada yang mau ditambah lagi teman-teman. Oh iya. Oh, Sabrina, silakan. Enggak jadi. Oh, Ayo Sabrina. santuy. Santuy ya. Kita kaum santuy kita. Aku lo nggak tahu. Oh ya, mungkin kita sama ratakan jawabannya seperti yang disimpulkan sama Edi mungkin. Ya. Kayak ikut BCD tadi itu, Mbak. Kemarin aku lah habis. Aku baru mulai 10 menit loh habis lesan. Untung ya Kak. Oh, Tapi siapa yang belum? Oh, Mas Ivan. Iya, Mas Ivan. Wah, ya, sampai kelalen. Mas Ivan, Ivan. Mas Ivan. Ya, kalau saya sih pastilah kita semua memprioritaskan kuliah dulu. Semua. Tinggal pinter-pinter yang ngatur waktu kayak tugas. Kalau emang bisa sekarang ya, dan gila kok no, ben gak numpuk-numpuk. Mantap. Ya, terus kalau misalnya mau pet besok kudu deadline ya wis. Terpaksa sistem melek terus. Gak tidur. Ya. Terus untuk yang ya biasa kayak refreshing dan lain-lain ya kita pasti butuh. Tinggal disesuaikan di waktu ini. Misal habis kuliah, dan game sih lah. 1 jam tah, 1 menit. Ya segitu. Ya cukup segitu saja. Oke. Ya, ada yang mau nambahin lagi, Dare? Mungkin setelah melihat pendapat dari teman-teman tadi, kalian
ada yang mau nambahin atau berbagi tips buat teman-teman juga biar kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita bisa membagi prioritas waktu kita, memanajemen waktu kita. Siapa? Mungkin ada yang mau menambahkan atau sharing-sharing pengalaman. Apa-apa, Rek? Ayo. Sebelum nanti kita ambil kesimpulan dari diskusi hari ini. Mungkin dari Mas Renaldi memberikan pendapatnya. Silahkan, Mas Renaldi, dipersilahkan. Ya, halo, perkenalkan nama saya Renaldi. Jadi, saya berasal dari kelompok 5 BCD, yaitu kelompok bisnis. Jadi di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya bagaimana menyusun skala prioritas ketika kegiatan akademik dan non akademik dibutuhkan awal bersamaan. Kalau menurut saya intinya cari yang paling penting dahulu, yang paling penting dan tapi ya dan ya itu yang paling penting dahulu. Misalkan kan kalau besok itu misalkan kan kalau hari ini kita dapat 2 tugas, yaitu pertama tugas dari dosen yang itu bisa dikumpulkan suka juga dari organisasi. Menurut saya itu jadi bagusnya kerjakan dulu tugas yang dari dosen dari yang organisasi. Dan yang paling penting adalah jangan menunda dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Itu saja. Terima kasih. Monggo. Untuk Mas Abdul Wasi, dipersilahkan memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wasi Alfif. Saya dari kelompok 5 BCD. Saya mau berpendapat mengenai prioritas antara akademik dan non-akademik. Bagi saya akademik dan non-akademik sama-sama itu penting. Akan tapi jika ada kondisi seperti akademik dan non-akademik sama-sama dibutuhkan dalam waktu yang sama, saya akan lebih memprioritaskan kepada akademik. Mengapa? Karena saya kalau memprioritaskan akademik dahulu, saya dapat menghindar aman dari mengulang mata kuliah ke semester depannya yang dapat menyebabkan lulus dengan tidak tepat waktu. Mungkin itulah pendapat pribadi saya. Terima kasih. Baik. Mas Tegar, ayo. Ini berikan pendapatnya. Bagaimana pendapat Anda? Ayo silakan Mas Tegar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Wedi Saputro dari kelompok 5 Prestis. Jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu untuk nugas dengan ngopi itu atau nongkrong. Jadi saya lebih memprioritaskan tentang akademik saya atau tugas saya terlebih dahulu. Misalnya ada tugas dari jam 1 siang ya, itu saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, nanti malamnya kan bisa nongkrong sama teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang merasa nongkrong itu penting, ya emang penting, tapi prioritaskan terlebih dahulu akademik itu atau tugasnya terlebih dahulu. Sekian. Baik. Ada ini juga pendapat selanjutnya yang mau berpendapat ini dari Mas Rifki. Mas Rifki silakan diberikan pendapatnya, dipaparkan. Ayo silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya Muhammad Rifki Barul Ulum. Kalau mengenai skala prioritas, menurut saya prioritas itu beda sama penting ya, karena tidak semua hal yang penting itu prioritas bagi kita. Jadi kalau masalah prioritas, kalau saya sendiri lebih ke akademiknya.
Ya seperti lebih memilih mana mengerjakan tugas kuliah atau main bareng dengan anak UKM karena UKM saya e-sport. Nah, saya lebih memilih mengerjakan tugas kuliah sih karena kalau main bareng atau mabar itu bisa sewaktu-waktu gitu. Jadi lebih mementingkan lebih memprioritaskan akademiknya tapi juga tidak lupa dengan non akademiknya juga gitu. Selanjutnya ini ada pendapat dari Mas Dewa Raka. Silakan Mas Dewa Raka memberikan pemaparannya tentang pendapatnya. Persilahkan. Kalau dari saya sendiri sih, kalau tentang manajemen waktu, ya kadang saya masih suka kayak suka ngumpulin tugas mepet deadline gitu. Ya bukan males sih, cuma emang kadang pengennya dikerjain mepet gitu. Ya bisa sama-sama belajar biar berubah depannya. Soalnya masih ya, ke bawah SMA lah kan, siapa sih yang nggak suka ngaret gitu. Semoga aja ke depannya semakin berubah biar nggak terkadang sama tugas-tugas lain ke depannya. Udah itu aja sih. Terima kasih. Hari ini kalau dari saya sih aslinya setiap individu kudu butuh refreshing rek. Ben awak dhewe gak terlalu sepaneng. Nah, ini pelajaran iku mang. Nah, ini akademik gak dhewe itu. Bener akademik tetep kudu diutamakno. Tapi refreshing juga butuh rek. Ben awak dhewe sok fresh. Ya udah rek. Gimana ini diambil kesimpulan aja dah dari diskusi hari ini. Mungkin nanti bisa dibantu sama Mbak Ana buat ambil kesimpulan diskusi hari ini. Dari Mbak Ana dipersilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Edi. Jadi aku nggak ngambil simpulan terlalu banyak ya karena tadi penjelasannya juga cukup memuaskan dan panjang-panjang. Jadi intinya kita punya pandangan sih gimana cara kita ngatur skala yang kita prioritaskan masing-masing anak. Dan mungkin itu aja sih yang bisa tak simpulkan karena tadi itu cukup ya intinya semuanya ya tergantung individunya masing-masing ya. Tapi tips dari aku mungkin jangan lelah ya, jangan lelah untuk kita selama kita di informatika. Memang kalau misalnya kalian tanya gimana sih Kak kalau nggak banyak nggak tidur lelah itu di informatika udah biasa sih. Jadi kalian harus membiasakan diri karena mungkin dibanyakin ngodingnya karena mungkin nanti semester atas dan jangan lupa jaga relasi sama kakak tingkat ya karena mungkin nanti semester ke depan bakal lebih sulit. Jadi semangat, Rek. Oke. Terima kasih, Mbak. Semangat juga. Siap. Itu tadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi hari ini. Diskusi dari kelompok 5 BCD, yaitu kelompok flash disk, mengenai tema manajemen waktu, yaitu prioritas waktu kita. Seperti apa? Itu tadi kesimpulannya. Dari setiap individu itu pasti mempunyai cara memprioritaskan waktunya masing-masing. Bagaimana mengatur waktunya itu supaya kita bisa membagi mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa di-handle setelah kepentingan yang utama tadi. Mungkin itu sih, sebagai mahasiswa kita pasti mementingkan kuliah kita gitu. Yang utama dulu, baru yang lainnya bisa menyusul. Itu aja dari aku. Mungkin kesimpulannya gitu. Bisa ditutup apa? Gimana ini? Gimana, Dik? Apa bisa ditutup ini? Oh iya.
Mungkin silakan ditutup aja. Mungkin dari teman-teman sudah cukup. Oh iya, sudah malam juga ini. Kasihan Mbak Ana ini. Double. Ya, mungkin dari saya itu aja dan juga kami dari kelompok 5 BCD mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan karena itu semua datangnya dari kami dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah. Sekian dari kami kelompok 5, saya mewakili Adi Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rek. Tangan, tepuk tangan.